Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidil mursalin imamil muttaqin habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kita untuk berkata, kul, katakan oleh kamu, supaya terdengar di samping kita akui, kita resapi, kita jiwai, kita amalkan, kita sampaikan kepada yang lain. Apa itu yang harus disampaikan? Lan yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan ada musibat menimpa diri kita kecuali untuk kepentingan kita. Kalimatnya jelas sekali. Illa ma kataballahu lana. Kecuali yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Bukan menimpa kita, bukan membahayakan kita. Bagi orang yang beriman, apapun yang terjadi, pasti ada langkah berikutnya yang bermakna. Ini yang sangat penting bagi kita. Peristiwa terjadi berkali-kali sampai pagi ini masih katanya ada goncangan di Cianjur. Allah tegaskan itu ada manfaat buat orang yang beriman. Kita doakan semoga orang-orang yang sudah meninggal mendapatkan meninggal mati syahid. Karena mereka pada umumnya ketika digoyang dan mereka wafat dalam keadaan mengucapkan istighfar rata-rata. Istighfar, takbir, tahlil. Berbeda dengan orang yang meninggal di tempat yang lain, entah mungkin sedang dalam keadaan tidur atau sedang dalam keadaan main, meninggal, sangat-sangat mengerikan. Orang yang meninggal dengan gempa, bagi orang yang beriman, minimal mereka sudah mengatakan kalimat tauhid. Maka kalimat la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidaklah ada musibat kecuali sudah dicatat oleh Allah untuk kita. Artinya buat yang memang beriman adalah diingatkan oleh Allah, sekarang kamu mati segera istighfar. Seakan-akan kan begitu. Bagi orang yang tidak beriman, tentunya merupakan bencana abadi. Termasuk orang yang masih hidup. Tidak ada pengaruhnya dengan bencana ini. Hanya sekedar penderitaan saja. Penderitaan di dunia, penderitaan di akhirat. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Dan para ahli sudah banyak berbicara tentang gempa di Cianjur ada kaitan dengan apa yang terjadi di bawah gunung. Al-Quran membimbing kita dalam surat An-Naml ayat 88. Allah berfirman, wa taral jibala tahsabuha jamidah wa hiya tamurru marras sahab sun'allahi alladhi atqana kulla syai innahu khabirum bima taf'alun. Engkau lihat gunung-gunung begitu tegak, tinggi, tak bergerak, kokoh, kuat. Itulah perkiraanmu, sangkaan kamu begitu. Wahya tamurru marras sahab. Pada gunung-gunung itu berjalan seperti berjalannya awan. Al-Quran sudah berbicara seperti itu ya. Tamurru marras sahab. Otomatis kalau gunungnya berjalan, tanah sekeliling gunung ikut berjalan. So, kalau gunungnya saja berjalan mungkin sudah pindah-pindah. Bandung jadi gunung, Lembang pokoknya jadi lembah, karena gunungnya jalan. Ini tentu gunungnya jalan, sekitar gunung semuanya jalan. Artinya tanah ini jalan terus. Ada perubahan-perubahan. Hanya saja kita tidak merasakan. Nah, baru oleh Allah diberikan bagaimana rasanya gunung berjalan kepada masyarakat yang terkena gempa itu. Terasa. Dan karena kalimatnya adalah
illa ma kataballahu lana, ada manfaat dari bencana tersebut. Terbukti dengan bencana gempa ini, orang yang tinggal di tempat peristiwa banyak zikir, jauh dari maksiat, dan orang yang ada di masjid istiqomah menjadikan lapangan amal. Berlomba kan, berangkat ke sana. Kalau tidak bisa berangkat, ngirim sesuai dengan kemampuan. Ya, keluarga saya juga baru pulang tadi malam, saya yang enggak, karena harus ngisi tadi subuh, dan sekarang kalau pokoknya baru pulang cukup repot. Ya, ternyata yang diperlukan di sana, karena mereka tidak ada rumah, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Kalau dikasih uang juga mau belanja kemana? Maka sangat tepat dikasih tempat untuk tidur, terpal, tenda, kasur ala kadarnya, bantal, kemudian makanan yang siap dimakan langsung. Itulah yang sangat diperlukan saat ini. Dan tentunya kalau saya datang ke sana untuk menyampaikan ceramah, mungkin kata mereka, aku mah nggak perlu ceramah, perlu makan. Paling begitu. Bahkan apalagi kalau pokoknya disuruh sabar, enak aja kamu bilang sabar. Kamu nggak ngerasain. Boleh jadi ada yang sakit disuruh sabar. Makanya bukan dengan kata-kata sabar, tapi bagaimana menanamkan kesabaran kepada mereka. Antara lain adalah Al-Quran menyebutkan bahwa ini jelas-jelas meningkatkan komunikasi kita dengan Allah. Dan Allah berkali-kali menegaskan, sampai 4 kali dalam Al-Quran saya temukan kalimat Allah ma'as sabirin. Allah bersama. Kalimat bersama, betapa nikmatnya ya bersama Allah. Dekat dengan Allah, diperhatikan oleh Allah, disayang oleh Allah. Dan cara Allah menyayangi jangan diukur dengan ukuran kita menyayangi. Kita menyayangi anak, kita menyayangi keluarga, seperti itulah kesayangan kita. Sangat terbatas. Kesayangan Allah tidak bisa dibatasi dengan pemahaman kita terhadap makna sayang. Allah punya program untuk masyarakat yang tinggal di Cugenang, di Gedeh di sana, bagaimana supaya mereka lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sangat penting untuk kita tampilkan sebagai orang yang iri kepada mereka. Irinya bagaimana? Bukan iri dengki, tapi iri kamu di sana zikir terus, jauh dari maksiat. Aku ingin zikir terus, jauh dari maksiat, maka aku gunakan harta untuk kalian. Aku gunakan juga pakaian untuk kalian. Sangat masih diperlukan lah gitu. Dengan adanya hancur rumah 20.000 lebih, yang hancur total, yang hancur ringan adalah 22.000 juga. Pertengahan 11.000 itu waktu goncangan pertama. Dan sekarang sudah lebih dari 260. Sudah lebih dari 260 kali kan goncangan itu. Waktu goncangan pertama itu membuat 56 rumah hancur. Yang hancur total 22 rumah. Kalau 22.000 ya, 22.000 rumah. Kalau 22.000 rumah, satu rumah rata-rata 4 orang, itu program KB-nya. KBT keluarga besar. Ya, atau kata orang Sunda kewajiban baranahan. Nah, kalau 22.000 berarti kurang lebih 100.000 orang yang tidak punya tempat tinggal. Anak-anak bagaimana? Orang tua, nenek-nenek, kakek-kakek bagaimana? Sangat berat sekali dihadapi oleh mereka. Maka kita sebagai orang yang di sini, tinggal di sini, bukti enggak mengambil makna yang sangat berkualitas dari Allah, la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidaklah menimpa kecuali yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Mana untuk kitanya? Untuk kitanya tentunya apa yang dapat kita buat, yang dapat kita berikan, diberikan kepada mereka. Ibu-ibu yang lemarinya masih penuh dengan pakaian yang sudah lama nggak dipakai, segera keluarkan. Pas dikeluarkan mah asa bagus kene ya teh.
Padahal udah lama nggak dipakai-pakai. Pas mau disedekahkan, aduh nya iya mahal ya teh di luar negeri. Padahal nggak dipakai-pakai udah bosen. Begitulah nafsu. Kayaknya langsung, jangan sampai mikir-mikir lagi, keluarkan. Ini udah lama nggak dipakai, keluarkan langsung. Dibungkusan langsung. Sebab tidak cukup hanya sekedar sebentar saat ini. Mungkin dalam beberapa pekan ini banyak yang datang ke sana. Nanti kita kalau sudah lewat 1 bulan, 2 bulan. Sementara mereka masih memerlukan. Tentunya sangat harus dipersiapkan oleh kita. Mungkin setahun itu belum normal mereka. Sebab ya kalau ada sumbangan, ada dari pemerintah, dari gubernur, 50 juta untuk yang rusak berat, 50 juta. Gak tahu nyampainya berapa aja. Biasanya kan kayak airnya, basah di sini, basah di sini. Sisanya nggak tahu berapa nyampe di tempat. Karena itu ya sangat penting bagi kita untuk menjadikan musibat tersebut musibat bersama. Dan kalimat musibah artinya apa musibah itu? Asaba yusibu, musibah, musab itu artinya kena sasaran. Tepat sasaran yang diprogramkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali kepada masalah gunung tadi. Gunung itu berjalan. Sekarang yang berjalan di sana terlihat ada bekasnya, yang berjalan di sini belum terlihat ada bekasnya, sama semua gunung berjalan. Hanya kan perjalanan itu ada yang berpengaruh bagi yang berjalannya, ada yang enggak. Nah, untuk di sana sekarang gunung itu berpengaruh bagi yang jalannya, berpengaruh kepada masyarakat. Terlepas dari komentar orang macam-macam terhadap bencana. Tapi yang paling penting bagi kita adalah la yusibana illa ma kataballahu lana. Kemudian dalam surat At-Taghabun ayat 11, kalau tadi surat At-Taubah ya. Surat At-Taubah ayat berapa tuh? Ayat 50 sekian lah gitu. Di atas 50. Dalam surat At-Taghabun kita temukan ma asbabi musibatin illa biiznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Tidaklah terjadi satu peristiwa kecuali sebatas yang Allah izinkan. Siapa yang beriman akan pernyataan ini, firman ini, Allah tanamkan ke dalam kalbunya hidayah. Hidayah dari Allah untuk akal, untuk jasad, untuk perasaan, untuk keyakinan, untuk perbuatan. Hidayah bagaimana cara memanfaatkan waktu, memanfaatkan jasad, memanfaatkan harta. Yahdi qalbah. Sangat luas maknanya. Baik, saya bacakan sajalah surat Al-Baqarah yang sangat sering dibahas terkait dengan musibat. Surat Al-Baqarah ayat 100 berapa? 56. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ya. Ini bagi yang sudah punya bukunya jilid 2 ya. Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan. Bisyai'in. Sedikit ya. Karena yang ditakuti besar bukan gempa. Tapi azab Allah. Sedikit ketakutan dan kelaparan. Kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad kabar gembira kepada orang-orang sabar. Kan tuh kabar gembira. Wabasyiris sabirin. Berarti bencana ini jalan untuk menuju tercapainya kabar gembira. Wabasyiris sabirin. Lafaz bisyai'in dengan sedikit menggambarkan kadar ujian yang diberikan, memberi makna bahwa Allah sedikit menguji dengan hal yang tidak diinginkan. Seperti lapar, takut, tidak aman dan sebagainya. Karena kebanyakan ujian itu bukan dengan gempa, bukan dengan kelaparan, bukan dengan banjir.
Kebanyakan ujian berlangsung pada saat berkecukupan, pada saat aman, pada saat sehat. Itu ujian yang lebih berat. Kita ini sedang diuji semuanya juga. Ujian itu selamanya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ditujukan kepada siapa? Kepada yang merasa masih hidup. Hidup yang sebentar lagi akan berakhir. Hidup yang sebenarnya nanti di akhirat. Alladzi khalaqal maut wal haya. Allah yang menciptakan mati dan hidup. Mati lebih dulu baru hidup. Terus sekarang apa? Sekarang inilah perjalanan menuju pintu kematian untuk menuju kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal haya. Nah, ini sangat menarik untuk kita gali kalimat walanabluwannakum bisyai'in. Sungguh kami menguji kamu dengan sedikit. Sedikit sekali ujian berupa rasa takut, lapar, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan atau sakit di fisik. Itu ujian kecil. Ujian yang besar ya selamanya lah. Yang tidak disadari. Sehat ujian dari Allah. Berlimpah harta ujian dari Allah. Kondisi tenang ujian dari Allah. Tapi umumnya orang memandang ujian yang pahit-pahit saja. Padahal kalimat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala berarti memang selama kita belum mati masih dalam ujian. Akan berakhir ujian kalau kita sudah habis waktu untuk hidup di dunia. Berakhirlah ujian kita. Banyak orang yang gagal pada saat diuji dengan yang pahit. Tetapi kegagalan karena ujian yang pahit tidak sebanyak kegagalan yang diderita karena ujian yang manis. Betul ya? Iya, saat ini juga ada yang gagal ujian di Cianjur sana. Memanfaatkan bencana untuk mencari keuntungan materi. Bahkan barusan saya ngobrol dengan panitia, ada yang datang ke sini, minta ini, minta ini, minta ini. Pas diperiksa di sana, ya ada yang dipasang, tapi tidak sesuai dengan apa yang diminta. Berarti itulah dia sudah diuji dengan yang pahit, gagal lagi. Mestinya sudah diuji dengan yang pahit, sadar betul. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an pernah menyatakan hal ini. Ketika beliau saum, berbuka, menjelang maghrib, sudah tersedia hidangan untuk berbuka, ngajak tetangga untuk buka bersama, tiba-tiba menjelang azan dikumandangkan, mulai menetes air mata. Tiba-tiba banjir air mata, menangis terseduh-seduh, membuat yang hadir undangan bertanya-tanya, ada apa wahai Abdurrahman bin Auf? Ya ibn Auf ma yubkik, apa yang membuat engkau menangis? Dia menjawab, ya, aku menangis ingat kepada Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair, orang yang hidup sebelum masuk Islam, sebagai orang yang sangat dimanja oleh orang tuanya. Pakaiannya sangat luar biasa mengagumkan. Parfumnya pun tidak terbeli oleh orang lain. Sampai ada cerita, kalau ada wangi yang khas seperti ini, pasti tadi lewat dia. Lewat saja pengaruhnya masih membekas. Karena parfumnya khusus. Tidak banyak orang punya. Itu saking luar biasanya hidup dia. Pas masuk Islam, beliau ditendang oleh orang tua, dijauhi oleh keluarga. Dia hidup betul-betul dalam keadaan sederhana. Tapi dia menikmati kenikmatan miskin dengan dekat Allah dan Rasulnya. Dan sampai dia wafat pada waktu perang Uhud, kata Abdurrahman bin Auf, laqad istushhida Mus'ab bin Umair wa huwa khairun minni. Sudah mendapatkan mati syahid Mus'ab bin Umair, sukses dia. Hidupnya dalam keadaan serba tidak ada, tapi ternyata mendapatkan kesuksesan. Memasuki kematian, memasuki pintu yang istimewa. Ketika dia sudah meninggal, mau dicarikan harta dia untuk kain kafan,
Ternyata dia tidak punya kekayaan kecuali hanya sehelai kain yang apabila dipakai tutup kepala, kaki terbuka. Dipakai tutup kaki, kepala terbuka. Cuma itu harta dia. Wa qad utitu ma utit. Sedangkan aku ini, apa saja yang sudah aku cita-citakan, sudah tercapai. Kata Abdurrahman bin Auf. Aku takut hasil amal ibadahku di dunia, karena sudah Allah berikan kepadaku nikmat di dunia, di akhirat aku nggak dapat apa-apa. Itu tingkat sahabat yang sekali infak 1.500 ekor kuda perang. 1.500 ekor kuda perang. Bukan kuda Salman, bukan. Bukan kuda yang suka dinaiki anak-anak, tapi kuda perang harganya berapa kali lipat. Sekali infak 1.500. Tapi beliau merasa masih jauh dari surga. Kenapa? Dia sadar ujian yang Allah berikan kepadaku dengan kenikmatan, dengan harta yang berlimpah. Sementara Mus'ab bin Umair diuji dengan miskin. Padahal dia adalah anak orang kaya raya. Tapi karena dia memilih kenikmatan surga, rela jauh dari harta, rela jauh dari kenikmatan dunia. Maka akhirnya dia bersama Rasulullah dan sampai wafat dalam keadaan miskin. Abdurrahman bin Auf sewaktu menjelang berbuka ingat kepada Mus'ab bin Umair hingga berkata begitu. Sukses Mus'ab bin Umair. Aku nggak tahu kaya apa hidupku ini. Nanti di akhirat kaya apa aku. Nggak seperti dia. Itulah kesadaran orang yang kaya raya dalam keadaan iman. Ujian dengan harta jauh lebih berat dibanding dengan tidak punya harta. Ujian dengan sehat lebih berat dibanding dengan ujian dengan sakit. Orang sakit akan berkata, saya lagi diuji, doain ya. Orang sehat rasanya nggak dengar ya. Datang gitunya jamaah kepada seorang ustadz, ke imam. Pak Ustadz doain saya lagi diuji. Ujian apa? Saya udah lama tidak sakit-sakit. Sehat terus. Apalagi ujian kamu? Ini harta berlimpah. Apalagi ujian kamu? Keluarga sayang semuanya pada aku. Gak ada yang berkata begitu. Padahal semuanya adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Makanya saya tegaskan di sini halaman 37 dari buku. Banyak orang yang gagal pada saat diuji dengan yang pahit. Tetapi kegagalan karena ujian yang pahit tidak sebanyak kegagalan yang diderita karena ujian yang manis. Harta berlimpah dulu, orang miskin tiba-tiba jadi kaya, wah gagal hidupnya. Waktu masih miskin dia rajin ke masjid, rajin salat berjamaah, rajin berdoa, khusyuk ibadah, qiyamul lail. Pas udah jadi kaya, Allah juga tahu aku lagi sibuk. Jadi alasan, bahkan menyalahkan kepada Allah lagi. La haula wala quwwata illa billah. Banyak orang yang merugi hidupnya karena kekayaan yang berlimpah, kesehatan yang prima, sanjungan orang berdatangan. Akibat serba enak ini, banyak orang yang terjerumus ke jurang kerusakan akidah, kehancuran akhlak, dan terjebak dalam perbuatan maksiat jauh dari nikmat ibadah. Aduh, sangat ngeri sekali. Kita berharap Allah berikan kepada kita nikmat ibadah selalu. Dan untuk supaya kita dapat nikmat ibadah, sering-sering melihat yang di bawah kita. Antara lain yang terkena bencana. Mereka mau salat berjamaah sekarang susah mau di mana. Masjidnya hancur, rumah hancur, hanya di tenda-tenda. Berat untuk hadir ke pengajian seperti ini. Kapan di Jamaras, di apalagi namanya itu di Cugenang ada pengajian seperti ini? Sangat sulit untuk bisa normal, gak tahu berapa lama. Ya Allah, semoga Allah berikan kepada mereka, ya Rabbana, berikan kepada mereka nikmat sabar, nikmat tawakal, nikmat ikhlas, nikmat menerima keputusan dari Engkau, ya Allah. Berikan kepada mereka, ya Rabbana, penghapusan dosa, penghapusan kesalahan. Yakin kalau sudah Allah hapuskan dosa mereka,
Allah hapuskan kesalahan mereka, tentunya mereka akan menikmati ibadah dengan kondisi yang ada. Di sana pokoknya susah listrik, dah 100 tahun yang lalu belum ada listrik, di Bandung juga nggak tahu tuh. Saya masih ingat lah dulu waktu masih kecil itu ya, pakai lampu tempel kecil, belum ada listrik. Tapi enggak menderitanya. Karena sudah dikasih listrik, pas listrik mati, gelisah, bimbang. Marah-marah kadang-kadang. Aduh gimana nih, daging di kulkas bisa bau ya. Bahulah mau belum punya kulkas nggak pernah bilang begitu. Biasa-biasa aja. Jadi memang ujian yang manis itu tidak disadari. Lebih banyak orang sadar karena ujian pahit. Dan kalimat wabasyiris sabirin, kasih kabar gembira orang-orang yang bersabar. Lafaz as-sabirin di akhir surat Al-Baqarah ayat berapa tadi? Ayat 155. Kata sifat as-sabirin, kata sifat. Bukan alladzina sabaru, kata kerja. Bukan alladzina yasbirun, kata kerja sekarang. Tapi as-sabirin tanpa batas waktu. Artinya sabar dalam keadaan sakit, sabar dalam keadaan sehat. Sabar dalam keadaan kurang harta, sabar dalam keadaan kaya. Sabar kurang harta berarti dia tidak akan gelisah dengan kurang makan. Sabar waktu banyak harta, dia tidak akan merasa berat untuk menyalurkan harta buat orang lain. Sabar dalam keadaan sakit, dia nerima keputusan dari Allah. Aku menerima dengan tidak bisa berbuat apa-apa karena memang sakit, tetapi komunikasi dengan Allah nggak pernah terputus. Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima komunikasi dengan siapapun, yang sakit, yang sehat, yang dalam keadaan sempit, dalam keadaan lapang, sama saja. Terbuka pintu di hadapan Allah bagi yang mau berhubungan dengannya kapan saja, di mana saja. Kata as-sabirin, kata sifat yang melekat pada orang-orang yang dimaksud. Oleh karena itu, as-sabirin berarti orang-orang yang selalu sabar dalam keadaan sakit dan sehat, dalam keadaan kekurangan dan juga dalam keadaan kecukupan, dalam keadaan sempit dan dalam keadaan lapang, dan selanjutnya. Itu as-sabirin. Jadi wabasyiris sabirin, kasih kabar gembira buat orang-orang yang kesabarannya melekat setiap saat dalam segala kondisi, dimanapun berada. Termasuk sewaktu kita sedang dalam keadaan menghadapi kekecewaan dari keluarga, sabar. Dan sabar itu ada sabar produktif, ada sabar tinggal diam. Sabar yang dimaksud sabar yang produktif. Bahkan kita temukan kata sabar dalam Al-Quran, akhir surat Ali Imran umpamanya, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah. Wahai orang yang beriman, bersabarlah kamu selama iman ada. Berarti mendapatkan perintah untuk bersabar terus. Bukan karena ada bencana baru sabar, bukan karena sakit baru sabar. Selama ada iman, ada perintah sabar buat kita. Sabarnya orang yang sehat beramal buat orang yang sakit. Sabarnya orang yang punya harta memberi kepada orang yang kekurangan harta. Sabarnya orang yang berilmu menyampaikan ilmu kepada yang belum punya ilmu. Dan sabarnya para pejabat, dia terjun memperhatikan rakyatnya. Sabarnya rakyat kecil berhubungan dengan para pejabat, dia berjuang untuk mengingatkan para pejabat agar mereka senantiasa bertanggung jawab di hadapan Allah, membimbing para pejabat kalau pejabat dalam keadaan kurang sadar, dan membantu para pejabat saat memerlukan bantuan. Sabirin, sangat luas mana sabirin. Umumnya kata sabar dibatasi pada kondisi yang tidak diinginkan, seperti sakit, kehilangan, dibenci orang, dan sejenisnya. Padahal baik ketika sehat dan mau melaksanakan perintah, maupun ketika menjauhi godaan setan, sangat perlu kesabaran seperti menghadapi kondisi yang tidak diinginkan. Ya, sabar dalam keadaan pahit sama dengan sabar dalam keadaan manis. Sabar untuk menjauhi larangan sebagaimana sabar untuk melaksanakan perintah. Perlu dua-duanya.
Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, sabar dia bagi 3 kan. Sabar untuk melaksanakan taat, sabar menjauhi maksiat, dan sabar menghadapi kondisi yang tidak diinginkan. Sabar menghadapi kondisi yang tidak diinginkan, itu kepaksa bagaimanapun pasti sabar. Kumaha deui atuh sabar we. Udah, itu kalau sakit atau bencana. Tapi sabar melaksanakan taat itu harus ada motivasi kuat. Dan sabar menjauhi maksiat, walaupun tidak perlu pakai ilmu, tidak perlu pakai pendidikan, tetapi banyak yang gagal. Sabar menjauhi larangan, sebetulnya ringan, tapi dirasa berat. Coba, kalau ada seorang bapak atau ibu menghadap satu penyakit yang kata dokter nggak boleh makan ini, nggak boleh minum ini. Udah, ya makasih dokter. Pas kesana lagi, kenapa? Iya kemarin cek aing oke kata dokter. Iya, kalau mau pakai bahasa kasar dokter itu kan begitunya. Ini katanya nggak turut. Iya, itu nggak sabar kan? Saya masih ingat dulu, ya waktu saya diingatkan oleh Allah. Ya Alhamdulillah, Allah mengingatkan saya. Berarti Allah sayang. Ya husnuzan kepada Allah harus begitu. Ketika sakit berat tahun 2016, sebagaimana di antara ibu-ibu dan bapak yang tahu, dirawat selama 2 minggu dan tidak boleh bergerak selama 2 minggu. Bangun ngangkat kepala paling tinggi 20 derajat. Gak boleh duduk. Wah itu apa lagi? Udah kita terima. Setelahnya 2 minggu dirawat, boleh pulang. Dicatat oleh perawat yang dilarang. Wah banyak sekali, sampai 15 larangan. Dari segi makanan, minuman, pergerakan, wah sekian banyak. Sudah, sampai di rumah, saya hati-hati. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Setelahnya 2 minggu dirawat di rumah, saya diperiksa ke dokter. Kata dokter, ya Alhamdulillah katanya ada perkembangan bagus. Periksa lagi, kedua kalinya, wah Ustadz, cum laude ini mah. Bagaimana cara menjauhi yang tidak boleh? Saya dokter, sejak dokter mengatakan ini nggak boleh, ini nggak boleh, saya langsung menetapkan satu teori yang mungkin orang lain sudah lebih tahu atau belum tahu. Teorinya sederhana. Menjauhi larangan tidak seberat melaksanakan perintah. Kira-kira sepakat nggak? Tapi banyak orang yang masuk neraka karena tidak menjauhi larangan. Bukan tidak melaksanakan perintah. Sholat iya, saum iya, zakat iya, haji iya. Tapi maksiat juga iya. Bahkan sampai nanti dia di akhirat, sebagaimana Rasul tegaskan, ayyukum tadrun manil muflis. Kamu tahu siapa yang tahu tentang apa arti muflis? Muflis itu bangkrut, pailit. Para sahabat berkata, al-muflis man laisa lahu malun wala ghinan. Orang muflis tidak punya harta, tidak punya kekayaan. Rasul menegaskan itu pemahaman umum. Pemahaman orang yang beriman, muflis itu adalah orang yang nanti pada hari kiamat dia menghadap kepada Allah dengan membawa hasil sholat, saum, zakat, haji, sedekah dan ibadah-ibadah yang lainnya. Namun datang orang yang pernah disakiti, datang orang yang pernah dizalimi, datang orang yang pernah dicaci, minta ganti. Setelahnya diberikan hasil ibadah dia kepada orang-orang yang pernah disakiti, habis dan masih punya utang belum terbayar. Akhirnya dibalik, dosa dia dipindahkan ke dirinya. Terus sampai akhirnya dia tidak dapat apa-apa untuk masuk surga. Dia akhirnya masuk neraka. Artinya amal baiknya banyak, cuma amal buruk pun banyak. Nah sabar itu beramallah baik dan juga jauhi keburukan. Saya waktu dulu itu, ya waktu habis sakit itu,
Saya berusaha untuk mentaati apa yang disampaikan oleh ulama kesehatan. Ulama itu dokter itu. Ulama kesehatan jasmani. Saya sebagai orang bodoh, udah patuhi dia. Maka, dan sekarang beliau sudah wafat rahimahullah. Sehingga makanan khusus untuk saya pernah kemakan oleh anak saya. Gak enak, benar ini makanan buat siapa kayak begini? Buat Abi ya? Ya, saya bilang. Pas anak saya lihat saya makan, wah nyantap aja. Kenapa? Makan saya mah bukan makanan untuk enak, tapi makan untuk keperluan. Ya. Kan ada orang yang ingin enak makan dan juga ada orang yang ingin makanan enaknya. Belum tentu orang yang dapat makanan enak makan. Makanya waktu itu saya niat ibadah, berjuang, melaksanakan perintah Allah, ikut aturan yang diberi ilmu. Para dokter diberi ilmu, ya sudah ikuti aturan dia. Alhamdulillah, yang pada waktu itu dibicarakan minimal 3 bulan harus istirahat total, 3 bulan, ternyata didiskon oleh Allah 60%. Saya cuma sebulan. Sebulan istirahat di rumah. Pas diperiksa lagi, dokter sudah boleh saya ceramah. Kata dokter boleh, tapi tong lami-lami ting usah dikata 10 menit. Ya akhirnya saya coba. Pas ceramah pertama kali adalah ngisi pengajian rutin di Masjid Darut Tauhid. Rabu malam Kamis. Alhamdulillah lancar lah gitu dari maghrib sampai isya. Cuma waktu itu ngomong saya sangat sulit. Banyak kalimat yang susah saya ucapkan. Karena saraf terganggu. Kemudian pengajian berikutnya, alhamdulillah pengajian ibu-ibu hampir 1 jam. Gak apa-apa, alhamdulillah sudah. Berarti memang didiskon. Harusnya 3 bulan untuk perhitungan dokter, tapi 1 bulan sudah mulai lagi. Waktu itu ceramah. Cuma untuk berpikir yang berat, saya nggak mampu. Yang ringan-ringan saja. Baru saya diberi oleh Allah nikmat berpikir yang berat-berat lagi sejak Oktober 2020. Jadi hampir 5 tahun saya istirahat menulis buku. Nah, mulai lagi nulis buku ya mulai Oktober 2020 ya, ini antara lain hasilnya. Ini jilid kedua tentang surat Al-Baqarah ayat 155 ini. Jadi satunya sampai 141. Jadi kembali lagi bahwa kalau sekiranya diterima oleh bapak-bapak dan ibu-ibu, kalimat tadi menjauhi larangan tidak seberat melaksanakan perintah. Karena menjauhi larangan tidak pakai syarat dan rukun. Tidak pakai ongkos. Tidak pakai biaya. Tapi banyak yang tidak mampu. Kenapa saya katakan tidak sesulit? Karena tidak ada ongkosnya. Tidak pakai biaya, tidak pakai ilmu, tidak pakai harus pakai S1, S2, enggak. Jauhi larangan sama. Menjauhi larangan yang dialami oleh anak kecil, oleh anak besarnya. Ya, anak muda, anak tua sama aja. Jauhi larangan cukup dengan kalimat tidak, selesai. Datang ini, oh tidak. Ada yang ngajak ini, oh tidak. Ini makanan enak, oh tidak. Cukup tidak. Modal menjauhi larangan cukup kalimat tidak. Tapi tidaknya itu tuh kuat sekali ternyata. Coba orang yang sudah kecanduan merokok. Umumnya sadar ini manfaatnya nggak tahu ada apa enggak ya. Tapi bahayanya banyak. Susah ninggalkeun teh. Padahal cukup tidak, selesai. Gak perlu pakai biaya apa-apa. Beda dengan membeli, pakai biaya. Ketika melihat iklannya merusak jantung, tong dilihat. Saya pernah nanya soalnya kepada perokok, Pak, ketika Bapak beli rokok di situ ada ancaman, itu gimana? Tong ditinggali Ustaz. Sederhana sekali ya. Dan yang lebih hebat lagi ini, waktu saya dulu ngisi pengajian di kampung. Jadi di pesantren besar di kampung saya. Di situ ada 2 kiai, kiai sepuh dan kiai muda. Kiai sepuh uak saya, kiai mudanya adalah kakak sepupu.
Saya diminta ngisi pengajian ilmu balaghah di situ. Untuk para ustadz, para kiai yang hadir itu adalah paling tidak punya majlis taklim. Karena ilmu balaghah yang diajarkan. Ilmu balaghah itu apa? Ilmu seni sastra bahasa Quran. Maka saya ngisi di situ. Sebelum saya ngisi, kiai setempat dulu ngajar tafsir sambil merokok. Terus nyambung rokoknya itu. Gak pakai korek api disediain, enggak, soalnya nyambung. Udah mau habis, sambung lagi. Dia ngomentari rokok dengan bahasa baratnya. Ieu teh rokok teh kahakanan setan. Ku aing kudu diduruk. Ya Allah, itu bela dirinya kayak begitu tuh. Lagi ustadz yang lain yang dia agak jauh dari situ. Dia mah beda lagi ketika diingatkan banyak orang yang merokok membuat para tidak merokok sakit menjadi perokok pasif. Perokok pasif lebih berat daripada perokok aktif. Makanya kudu ngerokok. Enteng aja ngambil dari dia tuh. Biar aktif katanya, tidak terlalu berat. Ya susah kalau memang sudah kecanduan. Padahal cukup mengatakan tidak, selesai. Tidak itu ternyata berat. Makanya sabar itu, sabar melaksanakan perintah, sabar menjauhi larangan, dan sabar menghadapi hal yang tidak diinginkan. Itu 3 sabar. Harus satu kesatuan pada diri kita. Ya kalau pemanya yang senang makanan pedas juga begitunya. Kenapa? Sakit? Iya. Kenapa mah? Ya. Kenapa kambuh? Tadi makan bakso lada. Ya tuh udah tahu, udah hayang. Jawabannya sederhana, ada hayang. Kayak anak kecil aja kan. Baik, saya lanjutkan. Wa basyiris sabirin. Oleh karena itu sabar tidak hanya diperlukan pada saat tertentu, akan tetapi diperlukan sepanjang hidup. Itulah alasan mengapa ayat ini ditutup dengan kalimat wa basyiris sabirin. As-sabirin, sabar itu selamanya. Sabar melaksanakan perintah, sabar menjauhi larangan, dan sabar menghadapi hal yang tidak diinginkan. Bagi orang yang memang beriman, maka itu semuanya adalah jalan menuju kedekatan diri dengan Allah. Menuju kedudukan yang sangat istimewa. Bagaimana tidak istimewa? Kalau orang dekat dengan seseorang yang dikagumi, bahagia. Entah yang dikagumi itu adalah artis, pejabat, ulama, bisa dekat, bisa ngobrol, bahagia. Bagaimana kita dekat dengan pencipta semua yang dikagumi. Dari manusia, dari alam raya, dan tentunya kalau ada orang yang sayang menyayangi, kesayangan tersebut bagian kecil dari karunia Allah. Kalau ada keindahan yang mengagumkan, itu bagian kecil dari indahnya sumber keindahan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa berkomunikasi dengan Allah kapan saja. Wa basyiris sabirin. Yang penting hendaklah menjadi orang yang bersabar. Wallahu ma'as sabirin. Allah bersama orang sabar. Bersama. Bukan lagi dilihat, bukan lagi didengar, bersama. Kalau kebersamaan berarti kan memang betul-betul merasakan ada nikmatnya kebersamaan itu. Nikmat dilihat, didengar, diawasi, diperhatikan. Lafaz as-sabirin ditulis tanpa huruf alif. Bagi yang melihat hurufnya Al-Quran, tulisan asli dari Al-Quran, sabirin, sod, ba, ro, ya, nun. Sod tidak pakai alif. Ditulis tanpa huruf alif meski dibaca dengan bacaan panjang pada huruf sod. Sehingga tulisannya lebih pendek daripada yang biasa dikenal dalam bahasa Arab. Ada apa di balik itu? Tentu memiliki maksud atau isyarat yang patut digali oleh kita. Al-Quran adalah bacaan. Al-Kitab adalah tulisan. Tulisan Al-Quran kitab namanya. Bacaan Alkitab Quran namanya. Atau lebih mudahnya, bacaan wahyu yang diterima Rasul Quran, tulisan wahyu yang diterima Rasul Alkitab.
Kitab dan Al-Quran turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW menerima wahyu berupa bacaan dan tulisan. Rasul kan al-ummi, tidak tahu baca, tidak tahu tulis. Kalau ada orang yang berkata kepada bapak dan ibu, Nabi kamu itu ternyata tidak tahu baca, tidak tahu tulis ya, enak gak kita? Kita pasti tersinggung lah. Bagaimana mungkin? Rasul itu guru baca Al-Quran. Kepada siapa para sahabat talaki Al-Quran kalau bukan kepada Rasul? Menerima bacaan dengan ada bacaan tafkhim, tarqiq, gunnah, kemudian izhar, idgham, ikhfa, itu dari Rasul semuanya itu. Ya tapi kan bacaan tulisannya enggak. Tulisan juga dari Rasul. Kenapa tulisan alif lam mim? Kalau ditulis apa adanya itu minimal perlu 9 huruf itu. Alif lam mim 9. Ditulis dengan 3 huruf itu dari Rasul. Rasul dari mana? Ya dari Jibril. Memang Jibril memperlihatkan tulisan. Ya jangan pakai logika dong. Iman kita kepada Al-Quran. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menugaskan Jibril menyampaikan Al-Quran kepada Rasulullah bacaan dan tulisan, Rasul menerima dengan cara yang Jibril sampaikan berdasarkan perintah Allah, ya Rasul terima. Bagaimana sih? Gak usah dipikirin, gak nyampe otak kita. Kan iman kepada Al-Quran. Sudah, kalau iman, iman saja. Supaya mengukuhkan keimanan bagaimana? Nah itu boleh. Dengan kemajuan teknologi sekarang sudah biasa. Ibu-ibu, bapak-bapak kalau menerima status kiriman WhatsApp suka nanya enggak? Kok ada tulisan sih, dari mana ini, gimana masuknya? Kok bisa-bisa masuk aja? Berapa lama nih masuknya? Enggak, masuknya cuma sebentar. Orang nulis lama, kirimkan 1 detik nyampe. Itu ilmu temuan manusia. Bagaimana ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala sumbernya ilmu manusia. Kalau Allah menghendaki 600 halaman mushaf Al-Quran dikirimkan Jibril kepada Rasulullah 1 detik, gampang. Namun Allah menghendaki sebelum dikirimkan keseluruhan, Allah kirimkan secara bertahap untuk kepentingan umatnya. Buat Rasul mau bertahap mau sekaligus sama-sama saja. Tapi untuk umatnya Allah turunkan bertahap, surat Al-Alaq lebih dulu, terus Al-Qalam, itu untuk kepentingan umat. Lafaz as-sabirin, as-sabirin tidak pakai alif walaupun dibaca panjang, sehingga tulisannya lebih pendek daripada yang biasa dikenal. Ini dengan pendeknya tulisan ada isyarat apakah? Pertama, orang yang memiliki jiwa sabar pasti akan rukun, damai, dan akrab dengan sesama orang sabar. Akrab, dekat. Kan as-sabirin tanpa alif jadi dekatnya, jadi pendek. Nah, keakraban antara orang-orang yang bersabar itu diisyaratkan oleh lafaz as-sabirin tanpa alif. Dari mana ini kalimat ini? Ya namanya juga isyarat, itu yang saya pahami begitu. Benar begitu? Mudah-mudahan kalau salah diampuni oleh Allah. Sebab ini tulisan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak menemukan rujukan, enggak. Saya nulis begini. Cuma diturunkan Al-Quran, tulisan itu beda dengan tulisan hadis, beda dengan tulisan kitab fikih, beda dengan tulisan pelajaran bahasa Arab, beda. Al-Quran itu bacaan dan tulisannya dari Rasul, dari Allah, dari Jibril. Disampaikan oleh Jibril alaihissalam. Makna lain, kesabaran hanya dialami pada saat yang sangat terbatas. Dengan tulisan pendek, tulisan kurang, mengingatkan betapa sebentarnya waktu untuk bersabar ini. Jadi yang masih muda-muda, jangan sampai berkata dalam hati, nantilah kalau saya sudah tua, saya mau sabar beribadah, sabar menjauhi maksiat. Emang punya bukti kamu akan sampai tua? Buat yang sudah tua punya bukti memang sudah tua. Hanya sebentar lagi akan berakhir. Saya sering menyampaikan
Kalau yang masih muda mungkin masih lama, mungkin sebentar lagi. Kalau yang sudah tua mungkin sebentar lagi, mungkin tidak lama lagi. Hanya itu kemungkinan bagi yang sudah tua. Sebab saya pemanya saat ini sudah memasuki ya 2/3 abad. Kalau pemanya ditambah 50 tahun lagi berarti 110 tahun, 115 tahun. Ya kalau Allah menghendaki gampang-gampang saja. Cuma pada umumnya kalau orang yang sudah lewat tua ngerepotin anak-anak kan. Ngerepotin cucu lah gitu. Ngerepotin yang muda-muda. Tapi kalau Allah menghendaki, Allah berikan umpamanya kepada siapa di antara kita usia di atas 100 tahun tapi tidak merepotkan, oh gampang. Ada yang seperti itu juga. Saya seminggu yang lalu ngobrol dengan seseorang. Oh iya, waktu saya ngisi di sana, di Lembang, ngisi pengajian di Lembang. Seorang bapak bilang, ayah saya meninggal usia 110. Tapi walaupun usia 110, baca Quran masih begini tanpa kacamata. Tahajudnya nggak pernah kelewat, masih kuat berdiri. Ya itulah kehendak Allah. Sangat mudah, dan sekarang sudah wafat katanya, sudah dalam usia seperti itu. Ya kita tidak tahu catatan di Lauhil Mahfuz usia kita sampai kapan. Yang kita mohon kepada Allah kapanpun berakhir, yang penting husnul khatimah kita raih. Itu saja yang kita inginkan. Sebab kita tidak bisa minta-minta kepada Allah untuk diperpanjang. Mungkin kata Allah, geus panjang umur mana teh geus. Udah diperpanjang sampai kapan ya Allah? Itu rahasia aku. Kalau dikasih tahu, ibu nanti meninggal pada usia 80 tahun. Wah, tenang masih lama. Kewelah rekto atih. Sekitar 5 tahun lagi ke meninggal. Bisa begitu. Tapi karena dirahasiakan, maka kita harus siap setiap saat. Dan dengan adanya gempa goncangan di Cianjur sudah meninggal 300 lebih, mengingatkan kita betapa waktu kita pun cuma sebentar hidup itu. Diingatkan kita, mari kita jadikan peristiwa bencana di mana-mana sebagai dorongan buat kita untuk meningkatkan rindu bertemu Allah. Rindu husnul khatimah. Dan sudah saya bahas pada 2 pertemuan yang lalu kalau tidak salah, doa rindu bertemu Allah. Udah ya, dari bahas ya? Atau kemarin lupa, sekarang nggak ingat. Nah, kira-kira begitulah. Itu dalam surat Yasin, ya, dalam bahasan surat Yasin ayat 51, saya masukkan doa di situ. Ketika ayat berbunyi, qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Diawali dengan kalimat wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawat. Ditiup sangkakala, bergetarlah semua yang di langit dan di bumi, dan mati. Setelahnya mati dibangkitkan. Pas dibangkitkan, orang-orang yang tidak beruntung berkata, man ba'atsana min marqadina, siapa yang membangkitkan kami? Dijawab spontan oleh mukminin, hadza ma wa'adar rahman. Mukmin yang lainnya cuek, biarin, bimbang, gelisah. Makanya dalam ayat tersebut ada 2 cara membaca. Ada yang saktah, ada yang waqaf. Ya. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'adar rahman. Itu saktah. Berhenti 2 harokat tanpa nafas. Riwayat Hafaz. Riwayat selain Hafaz waqaf. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'adar rahman. Jadi orang-orang yang celaka berkata, siapa yang membangkitkan kami? Waduh, kami akan masuk neraka. Dicuekin sama sekian banyak. Setelah itu sambil mungkin tertawa sinis, ini yang dijanjikan Ar-Rahman, tahu? Kamu dulu sudah diingatkan tapi kamu nggak sadar-sadar. Tapi yang
Ibadur Rahman yang lain, orang yang taat yang lainnya spontan langsung menjawab. Makanya tidak lama berhentinya. Man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-Rahman. Nah, bacaan Al-Quran dari Rasul, dari Jibril. Jadi Jibril membaca ayat itu terkadang pakai saktah berhenti 2 rakaat tanpa nafas, terkadang wakaf. Dan sampai saat ini juga 2 bacaan itu tersebar. Untuk riwayat hafaz yang biasa dipakai di Masjid Istiqomah itu pakai saktah, berhenti tanpa nafas di situ. Ada 4 tempat dalam Al-Quran yang seperti itu. Belum selesai, saya lanjutkan dulu. Kesabaran hanya dialami pada saat yang sangat terbatas, yaitu pada waktu di dunia yang tidak lama lagi akan berakhir. Oleh karena itu, janganlah kita sampai menyia-nyiakan waktu hidup yang sebentar ini. Namun, hendaklah mengupayakan untuk memenuhi dengan sifat sabar. Memenuhinya sifat sabar. Mari kita miliki sifat sabar ini. As-sabirin. Dalam segala kondisi agar meraih nikmat ma'iyatullah. Merasakan nikmat kebersamaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun beberapa renungan yang dapat diambil dari ayat ini adalah pertama, ayat ini adalah kabar gembira. Wa basyiris sabirin. Bicara tentang masalah musibat, lapar, haus, kurang buah-buahan, badan kurang enak, ternyata dikunci dengan wa basyiris sabirin. Kasih kabar gembira orang yang bersabar. Ayat ini adalah kabar gembira dari Allah bahwa pintu surga terbuka lebar. Maka siapapun yang berminat untuk memasukinya hendaklah mengikuti seleksi. Seleksi apa? Seleksi untuk masuk surga tersebut adalah dengan mengikuti ujian berupa menghadapi masalah yang sedikit menakutkan. Walanabluwannakum bisyai. Jadi kami uji kamu ya untuk mencapai kesuksesan. Merasa lapar, berkurangnya harta, menurunnya kesehatan, dan minimnya buah-buahan. Dalam satu riwayat Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah mengeluh kepada Allah. Ya Allah, aku mohon jangan kau biarkan aku lalai. Sekian lama aku sehat-sehat saja, tidak pernah sakit. Merasa khawatir Abu Bakar sehat selalu, tidak diberi sakit. Khawatir Allah membiarkan dia. Tidak perhatian. Jadi sakit bagi orang yang beriman karunia, sehat karunia. Sakit lebih meningkatkan kesabaran, sehat lebih meningkatkan rasa syukur. Sabar dan syukur harus melekat selamanya. Ketika kita sakit bisa bersabar, syukuri bisa bersabar. Dan tingkatkan kesabarannya. Kalau saya ke santri, ketika kalian hari ini bisa membaca Al-Quran sehari, umpamanya 2 juz, syukuri dengan membaca 4 juz. Mampu membaca 4 juz, syukuri dengan membaca yang lebih banyak lagi. Demikian pula yang ada di sini ya, sayalah khususnya. Kalau sudah menikmati beribadah apa saja, syukuri dengan ibadah berikutnya. Ujian ini akan dilalui oleh siapapun yang memiliki kesiapan. Persiapan yang mesti dimiliki peserta hanya satu, yaitu sabar. Ayat berikutnya. Habis waktunya. Iya, mudah-mudahanlah dengan bahasan satu ayat ini kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala 3 sabar. Sabar taat dengan ibadah salat, dengan baca Quran, dengan banyak bersedekah, dengan banyak berdoa, antara lain mendoakan saudara-saudara kita yang terkena bencana. Kita berdoa buat mereka, membuktikan bahwa kita punya iman, membuktikan kita punya ikhlas. Sebab kita mendoakan mereka, kita tidak akan dapat apa-apa dari mereka kan? Dan juga tidak ada sanjungan, tidak ada pujian. Oh, dengan kita banyak berdoa dengan mereka, kita dapat suara banyak. Enggak, ini bukan politisi kok. Tapi kita berdoa buat mereka adalah semata-mata karena Allah. Berarti ada jiwa ikhlas. Semoga terpelihara keikhlasan kita dalam diri kita. Dan tentunya tadi saya sampaikan bahwa yang sangat diperlukan oleh orang-orang yang terkena bencana gempa itu bukan hanya seminggu 2 minggu.
dikasih makanan, dikasih pakaian, itu sangat diperlukan saat ini. Tapi tentunya di samping itu juga sangat diperlukan tindak lanjutnya, terutama trauma. Aduh, biasanya trauma itu kan anak-anak dan orang yang sudah lanjut usia. Yang muda-muda ikut-ikutan traumanya. Tapi yang lebih berat adalah yang tua dengan anak-anak. Dan khusus anak-anak ini yang sangat berat. Harus ada pendidikan khusus buat mereka. Sebagaimana yang dialami oleh saudara kita di Aceh, di tempat-tempat yang lainnya. Makanya untuk beramal terkait dengan masalah bencana tidak cukup hanya untuk 1 kali 2 kali. Kita programkan berkelanjutan. Dan Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surat An-Naml yang saya bacakan tadi, gunung itu berjalan dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Kenapa hubungannya, ada apa itu? Wa taral jibala tahsabuha jamidah wa hiya tamurru marra as-sahab sun'allahi allazi atqana kulla syai innahu khabirum bima taf'alun. Gunung jalan, ada peristiwa akibat perjalanan gunung yang di sana sekian banyak tertelan, rumahnya hancur, dan sekarang Al-Quran menyebutkan Allah Maha Tahu, Allah memperhatikan apa yang kamu kerjakan. Kamu itu siapa? Yang baca Quran. Termasuk kita, apa yang kita kerjakan, mendengar berita di sana di sini tentang bencana. Demikianlah hamba-hamba Allah yang dapat disampaikan. Semoga bermakna bagi kita semuanya. Dan ya, buku ini jilid 2. Mudah-mudahan masih banyak kalau jilid 2. Kalau surat Yasin ini udah mau habis, mau cetak kedua, insya Allah cetakan kedua surat Yasin. Mudah-mudahan ada dananya. Kenapa kok mudah-mudahan ada dananya? Karena dana yang diambil dari bapak dan ibu itu langsung masuk buat makan santri. Dengan modalnya bukan cuma keuntungan. Jadi buku umpamanya dikeluarkan, beredar, ada dana masuk, langsung buat santri. Karena sudah saya wakafkan buku ini. Baik, hamba-hamba Allah, kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita, untuk keluarga kita, dan untuk masyarakat yang terkena bencana dimanapun berada. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafiina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Alim ya Alimul ghaibi wasyahadah. Engkau berikan kepada kami nikmat iman, kami beriman Engkau melihat kami beriman Engkau mendengar kami beriman Engkau menyaksikan semua perbuatan kami. Kami beriman tidak pernah terjadi satu peristiwa kecuali sebatas yang Engkau izinkan. Ya Allah, kami mendengar saudara-saudara kami yang kini dalam keadaan tidak menentu masa depannya. Mereka tidak punya tempat tinggal, tidak punya makanan minuman. Mereka ciptaan Engkau ya Allah. Mereka Engkau lihat keadaannya ya Rabbana. Di antara mereka ada ahli ibadah. Berikan kepada mereka ya Allah perlindungan yang hakiki. Di antara mereka ada yang kurang ibadah. Berikan kepada mereka nikmat sabar, nikmat sadar, nikmat peningkatan takut kepada Engkau. Rabbana ya Tuhan kami, di antara mereka ada anak-anak kecil, ada orang tua. Rabbana ya Tuhan kami, curahkan rahmat-Mu kepada mereka. Ya Allah ya Ilahana, jadikan musibat yang menimpa mereka sebagai penghapus dosa, penghapus kesalahan, dan berikan kepada mereka pengganti yang terbaik menurut Engkau ya Allah. Berikan kepada mereka nikmat sabar, nikmat sadar, dan nikmat ridha. Allahumma ajirhum fi musibatihim wa akhlif lahum khairan minha. Ya Allah, jadikan sabar, jadikan musibat yang mereka hadapi sebagai jalan untuk mendapatkan pahala dari Engkau. Karena mereka ridha dengan keputusan Engkau. Dan berikan kepada mereka ya Allah pengganti yang lebih baik menurut Engkau bagi mereka. Allahumma rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, di antara mereka banyak yang sudah meninggal. Masukkan mereka ke dalam golongan syuhada ya Allah. Dan orang yang masih hidup dalam keadaan menderita, berikan kepada mereka ya Allah nikmat ridha dengan keputusan Engkau.
dan jadikan ya Rabbana kami semuanya menjadi hamba-hamba-Mu yang mampu membuktikan kesayangan kepada hamba-hamba-Mu di sana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian hamba-hamba Allah yang dapat sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi